Jumpa lagi di Jakarta TV dan ini adalah previewnya Xiaomi 14 spesial dibikin di Barcelona. Ya, dalam video kali ini kita akan campur-campur. Akan ada saya di Montserrat, ada saya di sekitar La Rambla, dan mungkin ada juga yang dekat-dekat hotel aja. Intinya ini adalah preview dari Xiaomi 14. Semua dibuat tanpa pakai alat bantu tambahan ya. Semuanya dari si kameranya ini aja. Untuk mikrofon juga hanya dari si handphone ini aja. Semua di 4K 30 fps dan semua diedit pakai Xiaomi 14 sendiri tanpa ada tuning-tuning warna ya. Kalau sekarang ini agak berantakan karena saya pakai lampu yang seadanya di jalan, ya udah begitulah adanya. Jadi bisa dirasakan kalau kalian cuman mau pakai aja terus langsung mau di-upload. Kurang lebih jadinya akan seperti dalam video ini. Mau berisik-berisik, mau ada suara angin blubuk-blubuk, bodo amat. Semuanya akan terekam di sini. Mungkin pengecualian ada foto-foto atau video dari si Xiaomi 14 sendiri. Nah, itu kita bikin untuk pakai kamera yang lain. Oke, mari kita mulai. Saya sekarang ada di Montserrat dan oh iya, Montserrat Spanyol ya, dekat Barcelona ya, atau di Barcelonanya lah gitu. Dan ini lagi nyobain kameranya si Xiaomi 14. Ini adalah kamera selfie-nya ya, direkam di 4K. Pegang pakai tangan aja, nggak pakai tambahan macam-macam. Iya, lebih kayak gini nih. Jalan-jalan di sini. Keren nggak tuh? Keren dong, belakangnya keren. Oh, gue bisa majuin dikit. Ah, segini nih ya. Oke. Iya, stabil ya, 4K 30 stabil. HDR mungkin nggak hebat-hebat banget, mungkin suara blubuk-blubuk karena banyak angin, tapi ya sudahlah ya, apa adanya aja. Kalau begini sih mantep ya. Kalau gini warnanya mantep banget. Wajar, kalau tadi kan backlight. Tapi sambil jalan-jalan ternyata stabil ya. Kalau lihat stabilan, lihat belakangnya 4K 30 fps stabil, mantap. Oke, sekarang mari kita pelan-pelan coba satu kamera belakangnya juga. Ini adalah kamera utamanya ya, yang 50 megapiksel dan ini di 4K 30 fps. Kalau dibawa jalan jadinya begini nih. Nah, sekarang mari coba kita lihat ke atas. Ini ada kecenderungan di sini untuk cari bagian paling terang dan menyelamatkan bagian paling terang ya. Ini lumayan konsisten mau di foto atau di video. Nah, kalau kayak begini enak nih tuh. Dan dia punya kecenderungan untuk langsung fokus ke yang paling dekat. Cepat banget dia fokus ke yang paling dekat. Tuh. Saya cuma nongol dikit doang aja udah ke fokus tuh. Nggak usah sampai tengah-tengah banget begini. Segini doang nih. Nah, segini doang udah fokus. Ada bagusnya selama kita mengerti cara penggunaannya. Kalau warna sih langitnya emang bagus banget di sini. Oke, kita coba pindah ke kamera yang lainnya lagi. Nah, ini kamera ultra wide-nya atau ya apalah ini 0,-nya ini ya. Bisa dilihat kayak begini. Lagi-lagi stabil tanpa ditambahin kestabilan ekstra, dihidupin gak usah, ini defaultnya aja. 4K 30 fps. Sama ya kayaknya. Gitu juga, jadi dia berusaha menyelamatkan bagian paling terangnya. Oke sih. Karena di post production masih bisa diedit kalau kayak gitu caranya. Kalau ke bawah gini jadi terang semua nih bagian ini. Tadi gelap nih jadi terang gitu. Ini backlight. Coba kita ke sana. Wih. Begitu, ini tiba-tiba mataharinya keluar ya, jadi agak beda sama yang tadi ya. Tiba-tiba mataharinya nyentrong nih. Waduh. Jadi ya namanya juga masih preview dulu. Oke, kita pindah ke kamera berikutnya. Ini agak nggak make sense sih, saya jalan-jalan pakai kamera yang zoom tele 3,2 kali. Tapi ya paling nggak masih bisa lihat bahwa masih lumayan bisa dijaga lah ya. Tuh, masih lumayan terjaga. Coba sambil ngintip ke sini. Ini keren sih kalau ngintip ke sini nih. Sebentar, coba kita lihat. Tuh. Tuh ya. Wah, asik tuh. Coba kita lihat ke atas. Bagaimana?
Selamat juga ya, nggak terjadi blown di situ, nggak jadi putih-putih parah. Lumayan cepat menjaga exposure-nya. Oke, sekarang kita di ultra wide dan kita mau lihat zoom in-nya kayak gimana. Coba pelan-pelan ya, dari 0,6 pindah ke 1, ini udah 1,8 dua kali. Sebentar lagi dia akan pindah lagi nih, 3,2 dia pindah lagi, terus dia maksimum di 15 kali ya. Untuk video 15 kali. Ntar, mana ya 15 kalinya? Hap. Oke, ini 15 kalinya. Coba lihat detail-detailnya. Kurang lebih begitu ya. Kalau saya balikin lagi. Nah, 0,6 lagi. Kurang lebih seperti itu range zoomingnya kalau untuk video. Oke, kalau ini sekarang saya mau kasih lihat screen recording dari kalau kita mau foto. Nah, foto tuh bisa 0,6, bisa naik ke 1 kali. Ini pakai kamera yang berbeda udah. 2 kali masih pakai kamera utama, cuma di crop doang. 3,2 kali ini adalah telenya dia yang paling panjang sebenarnya. Secara optikal 3,2 kali. Tapi dia optimize juga sampai ke 10 kali ya harusnya. Coba kita maju sampai 10 kali. Begini aja deh. Nah, ini masih optimal sampai segini. Kalau mau dimajuin lagi juga bisa. Mentoknya sampai 60, tapi kayaknya udah kurang mantap ya. Cuma ini lumayan ya, di sini paling enggak sudah ada kestabilannya gitu. Kalau coba majuin lagi kita ya, di 30 kali gitu. Kalau kita diamin gitu dia bisa stabil. Lihat kanan. Nah, tuh stabil dia. Kalau untuk kamera utama, autofokusnya dari tadi kita udah lihat ya, lumayan responsif. Sekarang kita pindah ke kamera ultra wide. Nah, ini ultra wide. Coba deketin. Oh, dia tidak autofokus kalau kamera ultra wide-nya ya. Sekarang mari kita pindah ke kamera telenya. Coba kita lihat, kita pindah dulu ke tele. Kurang lebih nah segini. Kita lihat lagi. Telenya ini autofokus dan sekalian makro. Ini baru bener nih kalau telenya tele makro ya. Ini cincin saya udah lama nggak lihat bentuknya kayak begini. Jaraknya sekitar 10 sentian masih dapat. Luar biasa. Tele makro ya. Ada movie kalau di sini tuh bisa untuk bokeh. Ini sekarang dipasang 1,0. Nah, lihat itu model saya, dia mengunci loh di mukanya terus. Wih, gila. Ganteng ya. Mukanya nggak ada. Masih tetap dapat, masih mengunci dia. Gila, asik ya, belakangnya bisa bokeh-bokeh gitu. Wih, luar biasa. Udah mulai lebay. Untuk chipset SoC atau prosesor dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Akhirnya ya, ada lagi. Jangan cuma 2 brand doang, nambah lagi dong yang bisa 8 Gen 3 ya. Untuk storage tentunya udah UFS 4.0. Bodinya flat, layarnya juga cenderung flat di sini. Jadi mudah lah kalau mau pasang tempered glass segala macam. Nah, untuk resolusi layar 1200 x 2670 dan ini layar OLED LTPO sampai 120 Hz. Jadi udah mantap lah layarnya. Ini adalah layar 6,36 inci yang membuat bodinya jadi nggak gede-gede amat dan bobotnya juga sekitar 190 gram. Jadi cukup ringan, cukup compact, walaupun emang bukan yang paling compact dan paling ringan untuk saat ini. Tapi ini malah rasanya pas ya. Buat kalian terbiasa dengan layar yang besar, bodi yang besar, ini gak ada masalah, masih enak untuk dibawa. Sementara buat yang suka yang agak ringkas, ini mungkin masih bisa dipakai sebagai kompromi. Kan susah ya nyari HP-HP yang kecil-kecil banget zaman sekarang. Baterainya ada di kisaran 4600-an mAh dengan charger 90 watt, jadi lumayan kenceng harusnya ngisinya. Dan untuk wireless charging juga disupport di sini, oke? Untuk kamera bisa dilihat aja deh nih arraynya nih ya, udah jelas ya, 50 megapiksel semua nih ya. Dan untuk kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel. Dan setelah ini saya akan kasih lihat contoh-contoh foto yang udah dibuat di dalam kondisi terang.
Ya, gimana? Kondisi terang oke ya? Keren, mantap. Dan sekarang mari kita coba dalam kondisi yang gelap. Just for fun, kita coba settingan Leica-nya yang hitam putih. Wah, ini Eropa banget lah nih, Eropa abis. Dan gaya fotonya mungkin agak jadul, tapi nikmati aja. Oke, gimana? Lumayan? Nah, sekarang kita lanjut menunggu saatnya jadi gelap. Oke, sekarang udah malam. Saya ada di La Rambla dan kita coba ya kalau malam-malam kayak gimana video. Ini pakai kamera selfie-nya. Ini ya nggak gelap-gelap amat, nggak terang-terang amat, tapi yang jelas ini udah malam. Masih agak biru-biru. Baru mulai malam di sini. Baru menjelang malam banget. Oke. Kita lihat kalau kita balik ke kamera utamanya gimana. Oke, ini kamera utamanya. Rame banget tempatnya ya. Ini baru menjelang malam nih. Ya, kurang lebih beginilah. Belum terlihat ada jitter-jitter yang mengganggu banget di 4K 30 fps. Kestabilan cukup oke. Kalau saya muter lihat tempat lain masih oke ya. Coba kita jalan lagi, tidak terlihat ada flare-flare yang mengganggu. Kalau di kamera selfie tadi kelihatan masih ada dikit, tapi wajar karena kamera selfie. Nah, ini sekarang kamera utamanya. Oke, kita pindah ke ultrawide. Nah, ini kamera ultrawide-nya sedikit lebih gelap. Selalu begitu ya, di ultrawide dia agak sedikit lebih gelap. Sayang nih, agak jomplang nih ya. Tapi kalau masih agak ada lampu-lampu gini masih oke sih, nggak ada masalah. Kestabilan gimana? Oke sih kalau menurut saya sih. Masih mantap. Ini nggak pakai penambahan kestabilan apa-apa ya. Yang biasa aja, standar stabilization dari aja. Ya agak nekat dikit sekarang pakai 3,2 kalinya. Ini berarti telenya dia. Nah ini pakai buat jalan-jalan kayak begini. Nah di sini masih kelihatan ada sedikit flare. Tuh, masih ada sedikit flare ya. Tapi ya masih oke lah. Ya. Dan jujur aja agak aneh sih kalau ada yang mau jalan-jalan pakai settingan kayak gini. Oh iya, yang sempat kelupaan tadi bahwa kamera selfie ini untuk foto itu ada dua opsi sebetulnya. Ada yang 1 kali dan ada yang 0,8 kali yang lebih lebar ya. Jadi kelihatan ya bedanya antara, saya balik lagi deh, 1 kali nih. Nah terus 0,8 kali. Nah lebih luas jadinya ya. Ini cukup berguna karena kamera selfie-nya ternyata cukup lebar juga untuk foto-foto. Ya, kalau kalian ada nanya apakah Xiaomi 14 ini akan masuk ke Indonesia, saat video ini dibuat saya masih belum bisa ngomong, ya. Kita nggak tahu soalnya. Kita nggak bisa bilang udah tahu. Kita nggak tahu, intinya gitu. Kita nggak tahu. Tapi harusnya kalian sudah tahu lah. Indikator-indikatornya udah ada ya. Tinggal dicek aja, ya. Kan biasanya kalau video ini udah muncul artinya ya sudah, pokoknya gitu, kurang lebih begitu. Nah, kita nggak akan lanjutin lagi buat pengujiannya karena ini hanya untuk preview aja. Nanti kemungkinan kita akan bikin lebih dalam lagi pembahasannya. Kalian tinggal tulis di kolom komentar kira-kira apa aja yang kalian mau kami bahas untuk si Xiaomi 14 ini. Ya, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di Jagat Ribut TV. Masa gitu aja nggak tahu sih, masa apa enggak?